bahkan membuat status konten-konten di sosial media kita yang berisi fanatis, golongan yang berlebih-lebihan, atau mungkin egosentri atau egois diri yang sangat berlebih-lebihan, sehingga kita melupakan betapa kita membutuhkan yang namanya persaudaraan. Saya bangga bersama keturunan-keturunan saya sampai akhir zaman menjadi pengikut Hadratus Syekh Bayi Hasyim Asy'ari di Nahdlatul Ulama. Figur yang memang dia ahli Quran, hafal Quran, alim, cerdasnya luar biasa, tapi mulutnya begitu enteng, menyalah-nyalahkan, bahkan menjelek-jelekkan amalan Nahdlatul Ulama. Bibit-bibit provokator yang akan memperkeruh persaudaraan umat Islam, yang akan memecah belah persatuan dan persaudaraan sesama umat Islam. Orang semacam ini harus dibinasakan, tidak bisa dibina. Sahabat, sering kita melafalkan kalimat ini, sering kita mendengar kalimat ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Namun sayangnya semakin kekini, semakin kesini, dan mungkin ke depan kita perlu betul-betul prihatin tingkat dewa, sehingga kita mau dan tidak mau harus mau akhirnya untuk merubah perilaku kita semua, yang mana khususnya menyebar atau bahkan membuat status konten-konten di sosial media kita yang berisi fanatis, golongan yang berlebih-lebihan, atau mungkin egosentri atau egois diri yang sangat berlebih-lebihan, sehingga kita melupakan betapa kita membutuhkan yang namanya persaudaraan. Kita lupa bahwa kita ini hidup tidak sendirian. Kita butuh persatuan, gotong royong, persaudaraan, tanpa pandang bulu apa dan siapa kita. Di dalam mafia sholawat kita memiliki salam 3 jari. Salah satu maknanya adalah betapa kita harus hidup ini memupuk persaudaraan dengan siapapun. Yang pertama, kita memperkuat persaudaraan sesama seumat beragama kita. Sesama agamanya sama, kuatkan persatuannya. Kita lihat saat ini, sama-sama beragama, agamanya sama, cuman sedikit berbeda. Kita lihat di media sosial saat ini saling menjelekkan. Bahkan alhamdulillah, saya bangga bersama keturunan-keturunan saya sampai akhir zaman menjadi pengikut Hadratus Syekh Bayi Hasyim Asy'ari di Nahdlatul Ulama. Karena NU insya Allah tidak akan pernah, NU sejati tidak akan pernah menjelek-jelekan amalan-amalan orang lain, baik itu dari Muhammadiyah atau yang lainnya, lebih-lebih sesama NU-nya. Karena kita menyadari betapa semua punya dalil, semua punya dasar, punya argumentasi. Beda itu tidak masalah. Yang masalah kalau kita membeda-bedakan. Sekarang ini kita dibingungkan. Figur yang memang dia ahli Quran, hafal Quran, alim, cerdasnya luar biasa,
tetapi mulutnya begitu enteng menyalah-nyalahkan, bahkan menjelek-jelekkan amalan Nahdlatul Ulama. Bahkan dia sempat bersumpah terakhir ini, dia sudah baca hampir di kitab 1235 kitab hadis, tidak pernah menemukan amalan yang dibaca oleh warga Nahdlatul Ulama. Bahkan dalam kumpulan hadis palsu pun gak ada. Allahu Akbar. Begitu mudahnya menyakiti amalan-amalan sesama umat Islam. Ini yang namanya bibit-bibit provokator yang akan memperkeruh persaudaraan umat Islam, yang akan memecah belah persatuan dan persaudaraan sesama umat Islam. Orang semacam ini harus dibinasakan. Kalau tidak bisa dibina, semoga tersadarkan, sadar bahwa beda itu tidak harus disalahkan. Masing-masing kita menghormati karena punya dalil, punya dasar, punya argumen. Ini yang akan merobek-robek persaudaraan umat Islam. Agamamu apapun silakan, kuatkan persaudaraan antar beragama masing-masing. Yang kedua, konsep kita adalah setelah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Mari kita jaga persatuan kita. Jangankan NU, Muhammadiyah, LDI, PKS apapun, beda agama bagi kami mafia sholawat tidak masalah. Yang penting agama ZU diakui oleh negara ini. Ada 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia, Republik Indonesia ini. Mau Kristen silakan, mau Hindu silakan, mau Buddha silakan, mau Konghucu silakan, mau Islam silakan. Yang penting mari kita jaga persatuan antar umat beragama kita di bumi Indonesia. Karena kita punya kewajiban yang namanya ukhuwah watoniyah. Kita semua bersaudara karena kita sama-sama sebagai rakyat Republik Indonesia. Kita nggak peduli ZU punya partai apa, ZU punya agama apa, ZU punya klub sepak bola apa, ZU punya perguruan silat apapun, organisasi apapun. Yang penting kita selama masih sebagai rakyat Republik Indonesia, berarti kita masih bersaudara selamanya dalam ikatan ukhuwah watoniyah. Yang ketiga, di mafia sholawat kita ajarkan betapa pentingnya kita membina persatuan selamanya, persaudaraan kita bangun selamanya. Ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Kita semua bersaudara karena kita sama-sama sebagai makhluk yang bernama manusia. Selama kita masih bernama manusia, dari negeri manapun, dari suku bangsa manapun, agama apapun, selama kita manusia, kita semua bersaudara selamanya. Sahabat, hancurnya kehidupan, bahkan kiamat akan datang, salah satu sebabnya adalah, yang terbesar adalah ketika fitnah menari-nari dengan syahwatnya di hamparan di hadapan kita semua, sehingga kita mudah dibingungkan, mudah dibelokkan, bahkan mudah untuk ditipu dayakan, sehingga pertikaian, kebencian tertanam di dalam diri dan hati kita dan hidup kita. Naudzubillah. Pertempuran, terpecahnya persaudaraan, robeknya nilai-nilai seduluran dan gotong royong, hancurnya perdamaian, maka disitulah akan terjadi kiamat. Manusia saling berperang, manusia saling merasa dirinya paling benar tanpa menghormati perbedaan yang ada. Beda bagi mereka adalah salah, padahal belum tentu beda itu ada yang salah. Mungkin semua benar, cuma cara yang berbeda, bungkus yang berbeda. Oleh karena itu, belum terlambat kita membangun dan memperkuat persaudaraan kita, baik sesama beragama, satu agama,
lebih-lebih sebagai sesama rakyat Republik Indonesia, lebih-lebih kita sebagai sesama makhluk yang ditakdirkan Allah berwujud namanya manusia. Bersama Nahdlatul Ulama yang konsepnya luar biasa, moderat, wasatui, wusto, wasat, fleksibel, tidak terlalu kaku, keras, oke, tapi juga tergantung situasi dan kondisiakul hal, keadaannya bagaimana. Bersama-sama Nahdlatul Ulama dan diajarkan tentang bagaimana kita menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Subhanallah, aku wis mantep mati urip dadi wong NU. Wa irham